Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang hidup dalam keberhasilan. Berbicara tentang keberhasilan saudara, tentu saja setiap kita rindu untuk mengalami keberhasilan. Kenapa hari ini kita berjuang? Kenapa hari ini kita melakukan apa yang kita lakukan? Karena kita rindu berhasil. Kita berupaya, kita berusaha, kita berseru, kita mengatur semuanya karena kita rindu mengalami keberhasilan. Tetapi satu hal yang seringkali orang lupa, bahwa di atas semua apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, di sana ada Tuhan yang mengatur semuanya. Nah itu sebabnya saudara, ada dua sisi yang harus kita jaga di dalam kehidupan ini untuk kita mencapai keberhasilan, yaitu kesadaran bahwa Allah turut bekerja, dan kemudian ada bagian kita juga yang harus kita lakukan dengan cara yang terbaik. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, supaya firman Tuhan, kebenaran firman menjadi jelas bagi saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati untuk jadi pedoman saudara di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan saudara dalam segala aktivitas saudara. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara,
Di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada waktu petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-keduanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umur, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara, di dalam perikop ini, firman Allah menegaskan bahwa hidup ini harus dijalani dengan benar, harus dijalani dengan bijaksana. Itu sebabnya perikop ini diberi judul pedoman-pedoman hikmat. Dan memang kata demi kata di dalam ayat-ayat ini penuh dengan pedoman hikmat. Dan hal yang ditegaskan di sini yang paling utama, saudara, adalah kalimat terakhir, di mana dikatakan segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Penegasan dari kalimat ini mengingatkan umat-umat Tuhan, mengingatkan pembaca firman ini, mengingatkan saya dan saudara bahwa hidup ini bisa berakhir dengan sia-sia. Hidup ini bisa menjadi sia-sia ketika kita menjalaninya dengan cara yang salah. Dan saudara, hidup ini hanya sekali dan begitu singkat. Bayangkan kalau hidup yang hanya sekali ini dan begitu singkat ini akhirnya berakhir dengan kesia-siaan. Kalau berakhir dengan kesia-siaan lalu kemudian selesai, mungkin tidak juga apa-apa, tidak terlalu masalah besar. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita menjalani hidup kita dengan cara yang salah, dengan konsep pemahaman yang salah, dan kemudian akhirnya hidup kita menjadi sia-sia, maka akhirnya akan berakhir di penghukuman di neraka yang kekal, dan itu sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, kalau kita menerima penghukuman kekal sampai selama-lamanya. Bayangkan kalau saudara masuk neraka, di mana di sana ada ratapan dan keretak gigi. Di sana ada penderitaan yang tiada taranya. Dan itu berlangsung sampai selama-lamanya. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena kita salah menjalani hidup yang singkat dan yang sekali di dunia ini. Kalau kita sadar akan hal itu saudara, maka kita akan belajar untuk menjalani hidup yang singkat dan yang hanya sekali ini dengan cara yang benar. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, mari sungguh-sungguh merenungkan hidup kita yang singkat dan yang hanya sekali ini. Jangan sampai hidup yang singkat dan sementara ini menjadi sia-sia. Tapi mari kita jalani dengan cara yang benar supaya kita berhasil. Karena selain menegaskan tentang kemungkinan kesia-siaan, di dalam firman Tuhan ini malah diberi alasan-alasan atau arahan-arahan supaya mengalami keberhasilan. Sebenarnya Tuhan ingin umat-umatnya mengalami keberhasilan. Firman ini mengajarkan tentang bagaimana berhasil. Karena di ayat 6 misalnya dikatakan, taburkanlah benihmu pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tubuhmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik.
Jadi firman Tuhan mau menegaskan di sini adalah bahwa ada kemungkinan yang ini yang akan berhasil, atau yang itu yang akan berhasil, atau malah kedua-duanya akan berhasil. Jadi kemungkinan untuk berhasil itu sangat besar sebenarnya kalau kita lihat penjelasan firman Tuhan ini. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa di dalam kehidupan saudara, kemungkinan untuk saudara berhasil sebagai umat Tuhan itu sangat besar. Karena dikatakan, engkau tidak tahu apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil. Dan tidak dikatakan bahwa kedua-duanya tidak akan berhasil, tapi malah dia katakan, atau kedua-duanya malah sama baik, artinya kedua-duanya bisa berhasil. Jadi kemungkinan berhasilnya itu jauh lebih besar. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan di sana. Di mana ayat 5 dikatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kenapa saudara kemungkinannya begitu besar untuk kita mengalami keberhasilan? Karena ada Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Dan apa yang dia kerjakan lebih dari apa yang kita pahami. Apa yang dia kerjakan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Karena dikatakan di sini, engkau tidak tahu jalan angin. Bagaimana kita tahu jalan angin? Kita tidak pernah tahu jalan angin dan kita tidak bisa mengontrol jalan angin. Yang melakukan itu, yang mengontrol itu ialah Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa bagaimana tulang belulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, bagaimana tulang itu bertumbuh hari demi hari menjadi bayi yang sempurna. Dari tulang demi tulang bertumbuh. Coba kita pikirkan saudara. Coba kita renungkan betapa dahsyatnya. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, saya teringat satu kali saya pelihara ayam. Induk ayam, lalu kemudian induk ayam ini bertelur dan kemudian mengeram. Lalu kemudian sampai waktunya telur-telur yang dieramkan ini kemudian menetas. Lalu menetas satu demi satu. Dan kemudian ada beberapa telur yang tidak menetas. Dan waktu itu ketika saya lihat kenapa tidak menetas, karena memang telur itu tidak menjadi anak, artinya busuk, telur itu busuk. Lalu kemudian saya pecahkan. Lalu kemudian ada, kalau nggak salah ada 3 telur yang tidak jadi, artinya belum menetas. Sehingga saya buang, ternyata memang benar busuk. Kedua juga saya buang, ternyata memang benar busuk. Tapi yang ketiga, ketika saya berusaha untuk pecahkan, betapa kagetnya saya saudara. Karena ternyata di dalamnya ada anak ayam yang sedang bergerak-gerak dan sebenarnya sebentar lagi siap untuk menetas, tapi saya sudah sempat pecahkan. Dan betapa kagumnya saya saudara ketika saya pecahkan itu, lalu kulitnya itu terlepas. Saya bisa melihat bagaimana urat demi urat. Saya melihat betapa ajaibnya, betapa luar biasanya Tuhan membentuk anak ayam itu. Padahal ketika saya bayangkan, bukankah ini sebenarnya awalnya hanya cairan putih dan ada yang kuningnya? Dan kenapa ketika dieramkan saja, bukannya disuntikkan sesuatu ke dalam, bukannya dilakukan ini dan itu, hanya dieramkan saja, akhirnya tumbuhlah urat demi urat, daging demi daging, dan kemudian tulang demi tulang, dan kemudian bulunya juga bertumbuh. Akhirnya terbentuklah mata, kepala, kaki, dan sebagainya. Ada urat-urat yang begitu ajaib, susah dijelaskan. Bukankah itu gambar betapa ajaibnya Tuhan? Demikian juga dikatakan di sini, bayi dalam kandungan yang bertumbuh mulai dari induk, telur, dan sperma bertemu, lalu kemudian melalui keajaiban Tuhan, akhirnya terbentuklah, diciptakanlah seorang bayi. Terciptalah seorang bayi yang begitu kompleks, bagian-bagian tubuh yang terbentuk,
Itu tidak terjadi dengan sendirinya, saudara, tetapi itu karena ada kuasa ilahi yang bekerja di sana. Dan itu yang harus kita pahami. Itulah yang banyak hilang di dunia modern ini, saudara. Begitu banyak hal-hal yang ajaib, orang berpikir bahwa itu memang sudah lumrah. Itu memang sudah begitu adanya. Sehingga orang-orang tidak lagi takut Tuhan, tidak lagi hormat Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, bahkan tidak lagi ingat kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena menganggap semuanya memang terjadi secara otomatis demikian. Tetapi saat ini firman Tuhan berkata bahwa yang harus kita sadari, kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang bekerja dalam semuanya itu. Ada Tuhan yang berkarya dalam semuanya itu. Ada Tuhan yang masih bekerja dan bertindak. Dia bekerja dan bertindak dalam hidup saudara. Dia bekerja dan bertindak atas keluarga saudara. Dia bekerja dan bertindak dalam usaha pekerjaan saudara. Dia masih bekerja dan bertindak dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Itu yang harus kita pahami, saudara. Itu yang harus kita sadari. Jangan lupa, ada Tuhan yang masih bekerja dan mengatur semuanya. Kalau Dia buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Dan kalau Dia menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa Allah masih bekerja. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian di sisi yang kedua yang menjadi bagian kita untuk mencapai keberhasilan, yang harus kita lakukan adalah ada yang menjadi bagian kita. Ada yang menjadi bagian Tuhan, kita serahkan Dia yang bekerja, kita serahkan Dia yang bertindak, kita serahkan Dia yang campur tangan karena semuanya ada dalam tangannya. Tetapi bukan berarti kita berpangku tangan dan kemudian tidak berbuat apa-apa. Kalau kita rindu mencapai keberhasilan yang besar, keberhasilan yang dahsyat, maka ada yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan. Di mana ada beberapa, saudara. Yang pertama, di ayat 4 dan 5 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Yang pertama juga yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan, yang ditegaskan di dalam kedua ayat ini, saudara, bahwa supaya kita jangan menunda. Karena dikatakan di sini, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya kalau selalu menunda karena alasan angin, karena alasan awan, sehingga tidak menabur dan tidak menabur, ya memang perlu dipikirkan, dilihat situasi dan semuanya. Tetapi bukan berarti itu dijadikan kambing hitam dan alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Itu yang terjadi bagi banyak orang. Selalu menunda dan selalu menunda, tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Kenapa, saudara? Karena begitu banyak alasan bagi dia untuk tidak berbuat sesuatu. Segala sesuatu bisa menjadi alasan bagi dia untuk tidak berbuat sesuatu. Saudara, adakah saudara pernah melihat di mana saudara pernah mau melakukan sesuatu dan saudara tahu ada orang lain juga mau melakukan itu, dan kemudian ketika saudara menunda, lalu kemudian orang itu melakukan, mungkin itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang ketika saudara lihat orang itu sudah maju, sudah sangat jauh di depan sana, tetapi saudara mulai pun belum. Pernahkah saudara melihat itu, mengalami itu? Atau sebaliknya, ada saudara yang melakukan, sudah berbuat dari bertahun-tahun lalu, tapi ada kawan saudara yang belum melakukannya, dan sekarang saudara sudah jauh di depan dan dia di belakang belum mulai pun. Saudara, saya belajar banyak bahwa untuk memulai tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Karena begitu banyak yang aku lihat di hari ini, baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam keadaan ekonomi dan sebagainya. Ada begitu banyak perkara besar terjadi hari ini karena segera dimulai di masa lalu, karena tidak menunda-nunda di masa lalu. Masalah utama pada hari ini adalah begitu banyaknya orang yang menunda. Kalau kita mau berhasil, jangan tunda. Apa yang hari ini saudara rindu? Dalam bidang apa saudara rindu berhasil?
Dalam bidang apa? Silahkan lihat keluarga saudara, silahkan lihat pekerjaan saudara, bisnis saudara, silahkan lihat manajemen ekonomi saudara, silahkan lihat segala sesuatu dalam hidup saudara. Dalam hal apa hari ini yang saudara sadar bahwa saudara masih menunda dan menunda? Dan hari ini terjadi masalah gara-gara saudara masih menunda dan menunda. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saat ini saya mau menantang saudara, jangan lagi menunda. Segera lakukan, jangan cari alasan untuk menunda, karena selalu akan ada alasan untuk menunda. Jangan cari kambing hitam untuk menunda, karena begitu banyak alasan dan kambing hitam untuk menunda. Saudara bisa mencari dan akan menemukan begitu banyak alasan untuk saudara menunda, dan menunda. Itu yang pertama saudara. Untuk menjadi orang yang berhasil, jangan menunda. Segera lakukan. Ya, memang tidak boleh amburadul juga, tidak boleh sembarangan juga. Kita harus pertimbangkan dengan matang dalam memulai. Tetapi pertimbangan matang bukan jadi alasan untuk tidak memulai. Artinya segera mulai, tetapi persiapkan dengan matang. Apapun itu, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, segera mulai, jangan tunda. Segera mulai, jangan tunda. Itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, ada satu prinsip saudara yang harus benar-benar kita pahami, bahwa kita harus siap menabur. Menabur itu artinya siap rugi. Menabur itu artinya siap untuk melepaskan sesuatu, mengorbankan sesuatu, memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, atau melakukan sesuatu. Mungkin menabur dalam bidang waktu, harta benda materi, mungkin menabur tenaga dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya di sini saudara adalah bahwa kita harus siap untuk menabur. Orang yang mau berhasil itu pada awalnya harus siap menabur. Karena keberhasilan itu merupakan tuaian. Kalau orang hanya mau menuai dengan tidak menabur, itu namanya pencuri. Jadi kalau saudara rindu untuk mengalami keberhasilan di depan sana, maka hari ini saudara harus mulai untuk menabur dan jangan ditunda. Itu yang pertama tadi saudara. Jadi siap untuk menabur, siap rugi, siap untuk memberi, siap untuk mengorbankan, siap untuk sesuatu terbuang terlebih dahulu. Sebenarnya bukan terbuang, tetapi sebenarnya sedang ditabur supaya bisa berlipat ganda. Jadi yang kedua adalah untuk mencapai keberhasilan kita harus siap untuk menabur dan jangan menunda, segera untuk menabur. Lalu kemudian juga dikatakan tadi, siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa memperhatikan awan tidak akan menuai. Prinsip berikutnya juga di sini saudara, jangan fokus kepada hambatan. Yang jadi masalah seringkali, di mana yang pertama tadi menunda-menunda itu masalah utamanya sebenarnya karena fokus kepada hambatan. Akan selalu ada hambatan. Akan selalu ada, dalam semua proses ada hambatan, dalam semua jenjang ada hambatan. Nah sekarang seharusnya konsep yang harus ada pada kita, kalau ada hambatan bagaimana jalan keluarnya, bukan kalau ada hambatan ya udah nantilah. Jangan begitu saudara. Itu namanya menunda, dan penundaan itu tidak ada batasnya. Melainkan seharusnya kalau ada hambatan saudara lihat di depan saudara, harusnya saudara berpikir bagaimana kalau hambatan ini terjadi, apa yang harus dilakukan sebagai solusinya, bukan menunda. Jadi jangan fokus kepada hambatan, tapi fokus kepada solusi. Kalau ada hambatan, ada masalah, ada persoalan, apa solusinya? Apa yang harus dilakukan? Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 6 di sana dikatakan, taburkanlah benih pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Prinsip terakhir yang bisa kita lihat di sini saudara, bahwa dikatakan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Maksudnya apa? Rajinlah, bekerjalah dengan rajin untuk mencapai keberhasilan. Tidak ada cara lain selain harus berhasil, harus rajin supaya berhasil. Nah,
Belakangan ini kita dengar ada masalah, di mana ada orang-orang yang menjanjikan investasi tapi ternyata itu bodong. Kenapa saudara? Apa masalah dari ini semua? Masalah dari ini semua begitu banyaknya orang yang mau berhasil tanpa bekerja, tanpa berjuang. Dan berapa yang lenyap saudara? Miliaran, bahkan ada yang menduga sampai triliunan. Wow, itu nilai yang fantastis. Dan kenapa itu terjadi? Alasan utama adalah karena begitu banyaknya orang yang ingin berhasil tanpa bekerja. Tidak ada cerita saudara. Kalau saya dan saudara mau berhasil, harus rajin kata firman Tuhan, harus kerja keras kata firman Tuhan. Jadi itu prinsip yang terakhir, bekerja keraslah. Jadi saudara, sebagai kesimpulannya, dalam pemahaman kita harus sadar bahwa Tuhan yang mengatur semuanya, sehingga kita berserah kepada Tuhan. Dan di sisi lain, kita harus lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, di mana yang pertama, kita tidak boleh menunda, kerjakanlah. Yang kedua, kita harus rela menabur. Dan yang ketiga, tidak fokus kepada hambatan. Dan yang keempat, rajinlah berjuang, bekerja, memperjuangkan yang terbaik. Puji Tuhan saudara, saya percaya konsep-konsep firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara, sehingga menjadi modal bagi saudara dalam menjalankan segala aktivitas saudara dari hari ke hari, sehingga saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil. Semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kalau saudara berjuang, tidak menunda, kalau saudara berjuang, mau menabur, dan saudara berjuang tidak fokus kepada hambatan, tapi fokus pada solusi, dan saudara menjadi orang yang rajin, maka perhatikanlah, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami keberhasilan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa Engkau yang akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ketika mereka tidak menunda. Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu jika mereka mau menabur, dan jika mereka tidak fokus kepada hambatan, malah mereka fokus kepada solusi, dan jika mereka rajin dan bekerja keras. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau mengerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu. Ajar mereka Tuhan, ajar mereka melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka menerapkan firman-Mu, dan biarlah Kau nyatakan janji firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Dalam pergumulan mereka, dalam profesi mereka, dalam masalah persoalan mereka, dalam karir mereka, dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, hamba mau menopang mereka dalam doa. Kami akan bersama-sama berdoa. Tuhan kiranya hadir terus di tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka.
Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala
masalah dan persoalan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.